Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Khadijah Mainul Lubis dengan NIM 5231151020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proposal seminar saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Komputer Based Test berbasis web dengan fitur anti-cheat untuk evaluasi pembelajaran di SMK Telkom 2 Medan. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakangnya. Evaluasi pembelajaran berperan penting untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara objektif dan terstruktur. Perkembangan teknologi mendorong perubahan sistem ujian dari metode konvensional ke computer-based test yang lebih efisien, cepat, dan mudah dikelola. Penerapan CBT di sekolah juga mendukung keterampilan digital siswa sesuai tuntutan pembelajaran abad ke-21. Namun, ujian berbasis digital masih menghadapi masalah kecurangan akademik seperti copy-paste jawaban, membuka mesin pencari, dan berpindah tab browser saat ujian. Nah, di SMK Telkom 2 Medan, sistem ujian daring yang digunakan belum memiliki fitur pengawasan otomatis, sehingga guru kesulitan memantau aktivitas siswa secara real time, dan kondisi tersebut dapat menurunkan validitas dan kredibilitas hasil evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan perancangan sistem CBT berbasis web dengan fitur anti-cheat untuk menciptakan ujian yang lebih aman, jujur, dan objektif. Lalu di sini identifikasi masalahnya. Yang pertama, sistem ujian daring yang digunakan belum memiliki fitur pengawasan otomatis terhadap aktivitas browser peserta ujian. Lalu yang kedua, masih tingginya potensi kecurangan akademik seperti copy-paste, jawaban, dan perpindahan tab browser saat ujian berlangsung. Yang ketiga, guru mengalami kesulitan memastikan validitas dan integritas hasil ujian karena minimnya sistem kontrol terhadap perangkat siswa. Adapun batasan masalahnya, sistem komputer based test atau CBT dirancang berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Lalu fitur anti-cheat difokuskan pada pencegahan klik kanan atau copy paste serta deteksi perpindahan tab browser menggunakan JavaScript. Lalu yang ketiga, sistem menerapkan toleransi maksimal 3 kali pelanggaran, lalu kemudian ujian akan auto-submit secara otomatis. Lalu yang keempat, implementasi dan uji coba sistem dilakukan terbatas di SMK Telkom 2 Medan. Adapun juga rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem komputer based test CBT berbasis web yang fungsional untuk evaluasi pembelajaran di SMK Telkom 2 Medan. Bagaimana menerapkan bagaimana menerapkan fitur anti-cheat berupa pembatasan klik kanan, copy paste, dan deteksi perpindahan tab browser pada sistem CBT. Bagaimana tingkat kelayakan dan kepraktisan sistem CBT berbasis web dengan fitur anti-cheat berdasarkan hasil pengujian ahli dan pengguna. Adapun tujuan penelitiannya yaitu menghasilkan sistem computer based test berbasis web yang fungsional dan siap digunakan untuk evaluasi pembelajaran di SMK Telkom 2 Medan. Lalu yang kedua, menerapkan fitur keamanan berupa pembatasan klik kanan dan deteksi perpindahan tab untuk meminimalkan kecurangan akademik secara otomatis. Lalu yang ketiga, mengukur dan menganalisis tingkat kelayakan serta kepraktisan sistem melalui pengujian oleh ahli dan pengguna akhir. Adapun manfaat penelitian, menurut dalam manfaat teoritis, yaitu menambah referensi ilmiah mengenai pengembangan sistem computer based test berbasis web, lalu menjadi bahan kajian tentang penerapan fitur anti-cheat dalam evaluasi pembelajaran digital. Adapun juga manfaat praktisnya, yaitu membantu meningkatkan kualitas pelaksanaan ujian berbasis digital yang lebih efektif dan aman, lalu mempermudah pengelolaan ujian, pengawasan peserta, dan penilaian hasil belajar. Lalu yang ketiga, memberikan pengalaman ujian digital yang tertib, objektif, dan sesuai perkembangan teknologi. Dan yang keempat, menjadi referensi untuk pengembangan sistem evaluasi pembelajaran berbasis teknologi di masa mendatang. Selanjutnya, kajian teorinya. Di sini, evaluasi pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa serta menilai keberhasilan proses belajar mengajar. Lalu ada computer based test yang merupakan sistem ujian berbasis komputer atau web yang digunakan untuk pelaksanaan tes secara digital. Dan CBT ini memudahkan pengolahan soal, penilaian otomatis, serta efisiensi waktu dan biaya. Lalu yang ketiga, sistem berbasis web adalah aplikasi yang diakses melalui browser menggunakan jaringan internet atau intranet sehingga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja.
Nah, anti-cheat system adalah fitur keamanan yang dirancang untuk mencegah kecurangan saat ujian, seperti menonaktifkan copy paste, klik kanan, dan mendeteksi perpindahan tab browser. Lalu, validitas menunjukkan ketepatan hasil ujian dalam mengukur kemampuan siswa, sedangkan integritas berkaitan dengan kejujuran dan kepatuhan peserta dalam ujian berlangsung. Dan ada acceptance test adalah pengujian sistem oleh pengguna akhir untuk menilai apakah aplikasi sudah sesuai kebutuhan, mudah digunakan, dan layak diterapkan. Lalu di sini ada penelitian relevannya yang mana pada peneliti Fitri dan kawan-kawan mereka membuat penelitian yaitu implementasi Pack Visibility API untuk deteksi kecurangan, yang mana persamaan dengan penelitian ini menggunakan JavaScript dan juga memantau fokus browser, dan perbedaannya penelitian ini mendapatkan logika diskualifikasi otomatis jika melanggar batas 3 kali. Lalu ada penelitian Saputra dan kawan-kawannya juga, penelitian rancang bangun sistem CBT berbasis web, yang mana persamaan dari penelitian yang saya rancang yaitu mengembangkan sistem ujian digital berbasis web, dan perbedaannya itu menitik beratkan pada security oriented menggunakan PHP natif daripada sekadar manajemen data. Lalu yang ketiga ada Pratama dan kawan-kawan juga. Di sini penelitiannya mereka pengembangan fitur disable shortcut key and right click, yang mana persamaan dari penelitian yang juga saya kembangkan memastikan fungsi klik kanan dan copy paste pada interface. Lalu menggabungkan proteksi tombol dengan deteksi perpindahan jendela atau aplikasi secara terintegrasi. Lalu yang keempat ada Nugroho, yang mana penelitiannya tentang integrasi real-time log activity. Persamaannya itu menggunakan perekaman log sebagai bukti autentik kecurangan dan mengotomatisasi penanganan pelanggaran secara langsung tanpa menunggu verifikasi manual. Adapun kerangka berpikirnya yang mana identifikasi masalahnya itu rendahnya integritas evaluasi pembelajaran di SMK Telkom 2 Medan akibat tingginya praktik kecurangan cyber. Hal ini disebabkan oleh platform ujian yang belum memiliki fitur pengawasan otomatis sehingga validitas nilai siswa menjadi bias. Lalu solusinya itu merancang bangun sistem CBT berbasis web menggunakan PHP natif dan MySQL. Dan keamanan ini diperkuat dengan script JavaScript yaitu manipulasi DOM dan Visibility API untuk memblokir klik kanan serta mendeteksi perpindahan halaman perambar secara real time. Lalu hasil yang diharapkan, terciptanya sistem CBT yang mampu melakukan auto-submit setelah 3 kali pelanggaran, dan hasil akhirnya adalah instrumen evaluasi yang valid, praktis, dan kredibel untuk menjamin keadilan akademik di lingkungan sekolah. Lalu ada hipotesis penelitian, berdasarkan berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah berikut. Yang pertama, hipotesis kelayakan. H0 sistem komputer based test berbasis web dengan fitur anti-cheat belum layak digunakan sebagai media evaluasi pembelajaran di SMK Telkom Medan. H1 sistem komputer based test berbasis web dengan fitur anti-cheat layak digunakan sebagai media evaluasi pembelajaran di SMK Telkom Medan. Lalu ada hipotesis kepraktisan, yang mana H0 sistem komputer based test berbasis web dengan fitur anti-cheat belum praktis digunakan oleh guru dan siswa. Lalu ada H1 sistem komputer based test berbasis web dengan fitur anti-cheat praktis digunakan oleh guru dan siswa. Nah, dari penerimaan hipotesis diterima apabila hasil penilaian minimal berada pada kategori layak dan praktis berdasarkan presentasi skor angkat. Lalu selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode research and development, yaitu penelitian yang bertujuan menghasilkan produk serta menguji kelayakan produk tersebut. Nah, produk yang dikembangkan adalah sistem computer based test berbasis web dengan fitur anti-cheat. Dan model pengembangan yang digunakan adalah waterfall karena memiliki tahapan sistematis, terstruktur, dan berurutan. Dan metode ini dipilih agar proses pengembangan sistem ini berjalan jelas mulai dari analisis hingga pengujian. Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di SMK Telkom 2 Medan yang beralamat di Jalan Halat nomor 68, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan waktu penelitian ini direncanakan pada semester genap tahun ajaran 2026 sampai 2027, dimulai dari tahap observasi awal, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, pengujian, hingga pengambilan data hasil penelitian. Lalu populasi dan sampel, populasi seluruh siswa kelas
kelas 11 dan guru mata pelajaran produktivitas di SMK Telkom 2 Medan yang terlibat dalam evaluasi digital. Dan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling terdiri dari satu kelas siswa atau sampai 36 orang, beberapa guru produktif dan dua ahli materi dan dua ahli media. Lalu instrumen penelitian yang digunakan adalah angket validasi ahli media, angket validasi ahli materi, angket respon guru, dan angket respon siswa, dan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Teknik analisis data di dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Data yang dianalisis merupakan data primer yang diperoleh dari hasil pengisian angket validasi oleh para ahli materi ataupun media, serta angket respon pengguna, guru, dan siswa. Proses analisis dilakukan untuk menentukan tingkat kelayakan dan kepraktisan sistem CBT berfitur anti-cheat yang telah dikembangkan. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah waterfall, yaitu metode pengembangan perangkat yang dilakukan secara sistematis dan berurutan, dan setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang pertama adalah analisis kebutuhan atau requirement analysis. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem melalui observasi dan wawancara di SMK Telkom 2 Medan. Kebutuhan dianalisis meliputi kebutuhan pengguna, admin, guru, siswa, fitur ujian online, pengolahan nilai, serta kebutuhan fitur anti-cheat seperti deteksi perpindahan tab dan blokir copy-paste. Yang kedua ada perancangan sistem atau system design. Tahap ini berisi pembuatan rancangan sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Rancangan meliputi desain antarmuka, struktur database, flowchart, UML, use case diagram, activity diagram, dan class diagram, serta rancangan logika fitur anti-cheat. Lalu yang ketiga, perancangan antarmuka atau user interface. Nah, tahap ini merancang tampilan sistem agar mudah digunakan, meliputi halaman login, dashboard admin, dashboard guru, dashboard siswa, halaman ujian online, dan halaman hasil ujian. Dan desain ini dibuat sederhana, responsif, dan mudah dipahami pengguna. Lalu yang keempat ada pengujian sistem atau testing. Setelah sistem selesai dibangun, dilakukan pengujian untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik. Pengujian meliputi black box testing, validasi ahli media dan ahli materi, serta uji coba lapangan kepada siswa dan guru. Dan yang kelima adalah pemeliharaan atau maintenance. Nah, tahap terakhir adalah perbaikan dan pengembangan sistem setelah digunakan. Dan pemeliharaan dilakukan jika ditemukan bug, penyesuaian kebutuhan, penggunaan, atau penambahan fitur baru agar sistem tetap optimal. Nah, untuk perancangan sistem ini dilakukan untuk menggambarkan struktur dan alur kerja aplikasi GPT berbasis web sebelum tahap pengkodean. Nah, sistem dirancang menggunakan beberapa model, yaitu flowchart untuk menunjukkan alur proses ujian dari login hingga hasil selesai, use case diagram untuk menggambarkan interaksi admin, guru, siswa, dan asisten. Yang ketiga, activity diagram untuk menjelaskan proses pengajaran ujian berfitur anti-cheat. Lalu yang terakhir, IRD, Entity Relationship Diagram untuk merancang hubungan tabel database seperti siswa, ujian, soal, jawaban, dan pelanggaran. Nah, rancangan ini bertujuan agar sistem terstruktur, mudah dikembangkan, dan sesuai kebutuhan pengguna. Baiklah, sekianlah dari presentasi proposal saya. Saya ucapkan terima kasih.